Shalom, salam sade, salam hari Senin, salam hijau, sedikit hijau, pakai baju hijau, semangat, TP. Akhirnya swing aku, ada yang udah TP, ada yang belum juga sih, masih ini, habar, aduh. Semangat habar, berapa hari lagi eventnya ke depan ya, mudah-mudahan. Avax hari ini saya udah TP, ya lumayan dapat dikit lah, namanya swing ya udah ada rezeki, lihat hari ini, disorong gitu, akhirnya nutup ya sesuai perkiraan juga lah ya. Saya kan dari awal waktu bulan lalu udah perkirakan September mungkin kalau hijau tipis, ternyata dia nutup hijau tipis ya. Nah untuk Oktober ini bagaimana ya, sementara itu yang kita harapkan. Kau udah pernah saya bahas di video sebelumnya itu ya, kemungkinan Oktober mungkin sampai pertengahan mungkin dikasih hijau gitu kan, tapi jangan FOMO gitu ya, tetap kita harus hati-hati. Hari ini lebih bagus dari kemarin, kemarin Minggu sisa beberapa jam akhirnya ada deal ya, nggak jadi shutdown, pemerintah Amerika ada deal, nah market langsung positif dia gitu ya, kripto terutama ya, ditunda, tapi bukan berarti aman, makanya saya bilang kenapa belum berarti aman, ini bisa aja satu jebakan juga gitu ya, nanti 45 hari ditunda 45 hari, 6 minggu gitu ya. Jadi masih untuk bahas debt-nya itu masih belum ada kesepakatan yang jelas, masih ini istilahnya bill-bill yang disetujui, oke, dibayar gaji itu ya batas 45 hari, 6 minggu ke depan gitu ya, itu yang ininya. Tapi sementara yang market itu nyambut positif ya kan, maka kemarin kripto minggu pagi udah kelihatan positif gitu. Nah sebelum kita masuk ke sana bahas lebih ini, kita lihat dulu market sekarang ya, semangat sedikit kan, agak enak lihat begitu Senin ya kan. Kemarin Minggu udah ada sinyal-sinyalnya itu. Biasanya Minggu volume drop gitu kan. Kemarin Minggu volumenya justru naik gitu. Ya kan, menyambut positif dengan kesepakatan ditundanya shutdown. Masih mereka untuk diulur lah waktu supaya bisa deal, kesepakatan terjadi apa yang disepakati gitu ya. Jadi ini saya buat video market cap di 1,11 billion ya. Dia naik 3,2%, volume juga lumayan naik di 34,2 billion, naik 10,9%. Dominance juga naik, udah pasti dominance naik, tapi nggak apa-apa naik. Beberapa altcoin lumayan juga naiknya. Solana juga lumayan ya. Ini saya buat video BTC di 28.056 dolar, ETH di 1.726, BNB 218, XRP 52 sen, Solana 24 dolar, Cardano 26 sen. Ya overall enak lah dilihat, kasih hijau-hijau begini ya. Hijaunya juga ada yang ada isi gitu, bukan hijau kopong ya. Beberapa, tapi masih ada juga yang kopong ya. Tapi ya yang berisi juga oke lah, market cap gede tapi agak berisi, misalnya Solana dapatlah oke gitu ya. Avalanche juga lumayan lah. Dalam kondisi gitu. Hedera, habar. Ayo habar. Lebih ini, aku ada barang juga swing habar. Ya kita harap lah ya.
ini juga positif ya, seperti kita katakan juga menyambut ini mereka Senin ini ya kan, ETF Ethereum Future gitu ya, itu juga positif ya, makanya Polygon Matic naik agak ini juga, ada dalam 24 jam ada 5,5% juga lah ya. Ya market, nah di sini ini kelihatan market itu sudah dana kering. Andai kata benar di market nggak kering, ini lebih tinggi naiknya gitu ya, lebih kenceng, itu sorongannya lebih kenceng. Ini kelihatan memang di market sudah dana nggak banyak gitu, maka naiknya juga nggak signifikan, nggak deres gitu ya. Kalau biasa-biasanya kondisi market lagi basah, banyak dana berputar, itu ini hari ini pagi soalnya lebih kenceng lagi nendangnya, naiknya hijaunya gitu. Cuma kelihatan sekali market dana di market itu rada kering gitu. Jadi makanya saya bilang jangan FOMO ya. Render 12%, gua bentar lagi gua TP, gua ada render. Baru gua lihat render boleh nanti entar lagi saya TP ya. Oke lah. Render agak lama saya udah hold gitu ya. Sempet DCA 2 kali itu. Akhirnya boleh. Ini kali ini harus TP ini. Tinggal habar lah. Akhirnya swingnya jadi seperti yang saya harapkan sih. Memang saya tahu udah ngomong harapnya bisa hijau ini biar swingnya bisa TP ya kan. Render udah lebih dari sebulan itu ya. Atau AVAX cuma 2 mingguan lah ya. Lumayan lah daripada uang di bank nggak ada ininya ya, dapat yang 10% ya kan, 15%, 12%-an, 13 ya oke lah. Boleh lah. Tapi ada yang pikir sayang udah nunggu, ya masing-masing lah ya. Saya buat swing ini, jadi ya yang posisi saya ya saya TP gitu ya. Nah untuk hari ini kita lihat ke eventnya ya. Hari ini market Asia hijau, nanggapinya juga ya, Nikkei hijau, Hang Seng hijau, tapi nggak berapa ada ini juga sudah market ini kayaknya sorongan bandar sih ya, bukan retail masuk gitu, nggak ini juga pagi ini Asia ini karena Cina juga holiday, Hong Kong holiday, India juga holiday gitu ya. Jadi ya kita lihatlah, dan juga Senin itu biasa sering terjadi, Senin market manipulasi juga ya. Jadi agak hati-hati. Ada yang tanya mau masuk short, saya sih nggak kesana dulu kondisi begini. Justru saya pikirkan saya TP dulu. Jadi saya nggak pikir mau ambil short, mau ambil long, nggak ya. Pasti-pastinya dulu ambil TP, ambil cuannya dulu gitu ya. Dan bisa aja volatile hari ini. Nah untuk emas pagi ini karena saya agak ragu, saya feeling emas masih drop karena juga kesepakan dan nggak terjadi ya. Emas mungkin masih bisa aja ke 1826 ya, itu masih bisa. Dan ini agak merah sedikit di merah $4 something kalau nggak salah tadi saya lihat ya. Jadi juga mau masuk ambil sell juga tanggung gitu. Jadi saya nggak ini hari ini nggak karena udah ada cuan, ada TP di kripto, nggak ini emas lihat dulu lah ya. Ya saya sih emas ya perkirakan hari ini masih merah gitu ya. Tapi ya lihat ntar malam bisa aja berubah ala. Ini malam juga ada event jam 9 ISM Manufacturing PMI ya.
Nah, di sini juga ada Fed Jerome Powell speak lagi malam ini ya, pagi jam 10. Ada beberapa speak Harker, FOMC. Malam ini juga bisa volatile ini. Kalau lihat data ISM manufacturing, datanya dinyatakan ada kenaikan gitu. Nah ini makanya data mereka banyak nggak jelas ini. Manufacturingnya justru kalau faktanya itu drop ya, layoff di mana-mana gitu ya, produksi turun gitu. Seperti kemarin saya ketawa aja si Biden pas minggu-minggu sebelum ini kan Republikan hajar terus harus ada deal, jangan sampai shutdown begitu. Republikan nekan terus kan, harus deal gini gitu. Si Bidennya ngindar, nggak ada ini. Nah kemarin udah deal, baru dia tampil ngomong, wah dengan belagu lah dia ngomong, lucu juga. Kita mencapai kesepakatan ya kan, ini permainan Republikan saja katanya ya kan, bukan kita pikirkan Ukraina. Tapi ya memang nyatanya kan ngaco tuh orang, Republikan tolak yang mereka ini mau alokasikan dana untuk bantu Ukraina lagi kan, sedangkan Republika kan nggak mau. Republikan American first, kita harus pikirkan rakyat kita dulu. Udah kondisi gitu, udah pakai utang lu, duit ini ya kan, duit utang lu buat bantu Ukraina lagi ya kan. Maka ngaco dia, si Biden sama Demokrat itu masih mau nekan alokasikan dana untuk Ukraina. Si Zelensky waktu beberapa hari lalu, minggu-minggu kemarin itu visit ke Amrik, itu kan minta bantuan. Dia minta bantuan itu awalnya itu 24 billion. Itu udah ditentang habis-habisan, nggak mau ini gitu. Ya kan? Karena para orang-orang Kongres Republikan ini nggak habis, bukan 24 billion aja, nanti next bisa lebih 100 billion itu ya. Kita harus utamakan dia sendiri. Amerika udah banyak masalah, bordernya imigran masuk, itu biaya udah gede-gede di New York, sampai dikasih tinggal di hotel ya kan. Beragam lah kriminal gitu. Nah, belum lagi tenaga kerja pada layoff. Ini tadi pagi saya bangun baru terjadi deal. Itu kan udah berapa hari pegawai pabrik mobil pada demo strike gitu kan, udah berapa hari karena akan pengurangan layoff ya kan, gajinya yang dikurangi. Nah strike, akhirnya tadi pagi saya baca berita Volvo, yang Volvo udah ada kesepakatan, kayaknya ada deal lah sama employee-nya dengan demo gitu. Nah lucunya si Biden pidato, kita ini Amerika dalam posisi ekonomi terkuat sekarang katanya. Ngaco nggak dia ngomong tuh? Kadang geli kita lihat orang semua udah lihat, udah tahu lu lagi ini, lu sampai udah berita demo ya kan, layoff di mana-mana, dia bilang ekonominya lagi kuat lagi gitu. Nah makanya kita lihat macam malam ini ISM Manufacture PMI-nya itu mengalami kenaikan. Kalau lihat datanya sebelumnya 47,6, ini dia 47,7 untuk September. Nah manufacturing price-nya untuk September juga, di mana sebelumnya 48,4, ini dia 48,6, mengalami kenaikan gitu ya. Softnya drop gitu, tapi ya itulah. Makanya untuk saya, kondisi sekarang saya ya, ini kembali kalian masing-masing, kalian analisa. Buat saya apa yang disampaikan Biden itu bullshit semua gitu. Jadi ke depan itu masih istilahnya dia itu berbohong. Selama ini udah berbohong, makin berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang udah dia lakukan gitu ya. Jadi saya sendiri, saya dapat kabar dia di DC juga udah nggak tenang. DC di dalam udah goyang gitu di White House-nya gitu ya.
Jadi makanya untuk Cuan Army saya masih ingatkan, hati-hati, jangan terikut dengan FOMO. Oh, bull, Octobull kita akan ini segera masuk bullish ini tuh, hati-hati. Ya, masih saya ingatkan hati-hati karena ini semua permainan, juga ada jebakan-jebakan market gitu. Yang kita kondisi begini, ya kita ikut pergerakan market. Seperti saya bilang, pas dia ada drop, kalau kita mau, kalau udah jelaskan, saya belum masuk. Saya udah rampingkan aset saya belum masuk lagi. Saya cuma belakangan ini, yang saya lakukan swing pas saat dia drop, kita lihat murah, kita ambil, harap nanti dia hijau, karena market tetap akan ada tetap ada naik turunnya gitu ya, tapi masih di range mana kan kita pikir. Kan video-video sebelumnya bulan lalu tuh kan saya udah bilang mungkin masih aja disorong ke 28 gitu. Nah ternyata udah masuk 28, tapi kalau mau ada yang komen kan mau bisa ke 32, itu saya nggak yakin, karena lihat kondisi ini sebenarnya market kering. Jadi duit yang disorong ya sekitar gitu. Jadi taksiran saya di kisar 28 something, paling tinggi 29.000 gitu. Itu perkiraan saya ya. Jadi nah di batas limit itu, jadi saya swing pas ada drop kemarin di 25.000 something, 26, kita lihat ada yang pas diskon murah, ya udah kita ambil. Lihat dia ada event gitu, kayak Habar kan udah minggu-minggu lalu drop itu saya kasih tahu, nanti ya kita lihat ada kata dapat dikit, kita berharap disorong, ya udah. Dan kalau nggak disorong ya tahan dulu, hold, karena ya gitu. Saya swing juga saya pilih koin-koin kuat gitu, market cap besar. Jadi kalau salah analisa perhitungan, saya nggak takut hold-nya gitu ya. Tapi kalau suruh saya ambil koin-koin cap kecil yang untuk apa ya, enggak sih gitu, ngeri-ngeri sedap. Kecuali pas lagi dia drop ke bawah gitu ya, pas lagi dia sideways gitu, ada yang mau scalping, nah itu cari market, itu cuma iseng, duit-duit kecil. Scalping kan copet-copet gitu, dapat dikit cabut gitu. Nah itu bisa market cap kecil, biasanya yang dimainkan market cap kecil. Tapi kalau kita lihat dari range gitu ya, misalnya kita pikir ini sebulan ini 2 bulan kemana tuh aret batas kemana gitu, dia drop 25, oh kemana nanti kalau dia misalnya mau dimainkan hijau, kita kan lihat tuh market cap bisa sorong sampai berapa, mungkin dikisar kita lihat dana yang gerak belakangan ini ya sekitar di situ 28-an something, paling tinggi 29, itu perhitungan saya gitu ya. Bisa saja salah, namanya manusia, tapi saya sudah range di situ. Jadi kalaupun ada salah perhitungan, error miss-nya di mana, itu bisa kita handle. Saya bisa ini, oh di sininya ya. Dan dengan pegang koin yang boleh katakan lebih pasti lah, market cap besar, ekosistem gerak, dan investor banyak di situ, ya kan, investor besar. Jadi kita lebih nggak was-was gitu pegang koinnya gitu. Itu yang saya lakukan belakangan ini gitu ya. Jadi ya saat ini kalau dia hijau ya TP lah kalau buat saya ya. Tapi kalau ada yang pikir tanggung, saya udah, kalau Anda dapat murah sekali saat itu, ya biarkan aja. Andai kata ada drop mungkin balik ke situ, tapi ya masing-masing lah. Saya posisi yang saya ingatkan, saya untuk swing pasti ya saya TP gitu. Kalau nanti udah perkiraan saya ada drop lagi, dapat harga bawah untuk invest, itu lain cerita lagi, hold lagi gitu ya kan. Nah kalau untuk swing ya TP lah ya. Jadi malam ini mungkin bisa aja ini ada, kemarin itu Fed nggak ngaruh ya, mudah-mudahan malam ini apa yang mau dibahas. Tapi kali ini ada ini juga loh, jam 1 juga Fed Vice Vice-nya juga si Bar akan ngomong supervisi juga. Nah, ini hari ini agak ini juga loh. Terus jam 1.30 FOMC member William juga speak juga. Wah banyak orang FOMC ada speak, berarti ada
yang di ini kayaknya, ya. Ya kita lihatlah malam ini, bisa aja malam ini volatile loh kalau gitu, ya. Karena ini juga PMI ngaruh, ya, manufacturing, global US manufacturing mengalami kenaikan juga. Maka kalau kondisi gitu ya, pas agak ragu, fakta kalau kita lihat itu dia drop, tapi kalau setelannya dinaikkan, apa yang mau dibilang kalau benar-benar mau di ini kan? Ya kita lihatlah. Ini minggu-minggu ini juga jual opening di Selasa ya. FOMC speak lagi, si Bostik juga ada. FOMC banyak speak minggu ini, ha. Terus Rabu, non-farm ADP, non-farm employment. Terus S&P Service PMI. Nah, ini Service PMI drop. Ini benar ini. 5. Sausnya iya. ISM non-manufacture. Non-manufacture drop ini di hari FOMC member boss speak. Wah, ini minggu ini banyak speak. Orang-orang Fed, orang FOMC banyak speak ini minggu-minggu ini ya. Hah? Tapi ya apapun itu, kalau market lagi setelan bandar lah. Kalau lagi mau dihijaukan, hijau, cuma kita hati-hati volatile-nya aja gitu. Ya, karena kondisi sekarang sebenarnya buat trader-trader juga agak hati-hati, ya kan? Karena kadang volumenya itu dimanipulasi juga, nggak bener gitu. Jadi akhirnya santapan mereka juga gitu. Kita yang harus hati-hati kondisi saat begini ya. Nah yang jelas kalau untuk saat ini kita nikmatin dulu hijaunya ya kan. Kalau dia mau posisi ini, saya pengen ini loh, sebenarnya hari ini kalau dia efek dari ETH juga ya, Ethereum, seharusnya ini Lido lagi agak ini, pengen ambil Lido juga gitu. Mau nggak tau enggak ya. Tapi ini kelihatan dia nggak main ke Lido, mungkin Polygon kali. Polygon yang langsung ngefek dari ETH ini. Polygon yang lumayan naik dia ya. Optimis. Biasanya ada tail efeknya, ngekor gitu ya. Kalau dia ETH lagi di ini, dia positif ya. Layer 2-nya biasanya juga ngekor gitu. Optimis lah ya kan. Lido. Tapi Polygon yang ini, yang lebih ngekor gitu. Tapi ya coba lihat aja dalam beberapa hari ke depan ini gitu. Mudah-mudahan juga inilah ada ngekor juga gitu. Ya kan? Yang jalur Ethereum gitu. Biasanya akan begitu kalau dia lagi mau dimainkan hijau. Kalau benar dia mau dimainkan hijau karena efek dari Ethereum ETF ini ya, future ETF-nya, nanti biasanya layer 2 juga akan ngekor gitu ya. Apalagi kalau ada eventnya ke depan, beberapa hari ke depan, kalau ada event biasanya akan ngefek gitu ya. Jadi begitu aja pembahasannya hari ini. Nikmatin hijaunya. Salam, saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.